Pesan Uston Nawawi kepada pemain Persebaya saat melawan Borneo FC, demi target 3 poin. Asisten pelatih Persebaya Surabaya, Uston Nawawi meminta pemainnya tampil disiplin sepanjang pertandingan saat menghadapi tuan rumah Borneo FC. Uston Nawawi sangat yakin, pertandingan pekan ke-33 Liga 1 2024-2025 ini akan berjalan ketat. Menurutnya, kesalahan kecil akan dimanfaatkan dengan baik oleh lawan. Memang pekan-pekan akhir, khususnya 2 pertandingan ini, momen yang paling penting untuk kedua tim. Ya, kita lihat besok siapa yang siap dan fight berjuang sampai akhir, itu yang akan menenangkan pertandingan, dan itu berharap sih kami, kata Uston Nawawi saat jumpa pers jelang laga, Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025. Kekuatan Persebaya juga lebih komplit, setelah bek tengah asing mereka, Slavko Damjanovic yang absen 3 pertandingan karena sanksi kartu, sudah bisa dimainkan. Bermainnya Slavko menjadikan lini pertahanan Persebaya semakin kokoh. Persentase Persebaya clean sheet saat Slavko dimainkan cukup tinggi. Kita tahu Borneo di beberapa pertandingan trennya cukup bagus, tapi kami semua bertekad untuk meredam mereka di kandang, pungkas Uston Nawawi. Paul Munster Hengkang, Teco dikabarkan siap comeback jadi pelatih Persebaya musim depan. Pergerakan Persebaya Surabaya jelang musim 2025-2026 semakin aktif, tidak hanya membidik pemain baru, manajemen Bajul Ijo juga mulai mencari sosok pelatih anyar untuk menggantikan Paul Munster yang dikabarkan tidak akan diperpanjang kontraknya. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut dikabarkan lebih memilih bergabung dengan Bayangkara FC untuk musim depan, meninggalkan kursi pelatih kepala yang kini mulai ramai diincar. Salah satu nama yang mencuat ke permukaan adalah pelatih Bali United, Stefano Cugura, atau akrab disapa Teco. Rumor ini semakin kuat setelah melihat riwayat panjang Teco bersama klub-klub besar di Liga 1, selama melatih Bali United sejak tahun 2019, Teco telah mencatatkan 188 pertandingan dengan hasil 97 kemenangan, 41 kali seri, dan 50 kekalahan. Sementara pada musim terakhirnya, ia memimpin Bali United dalam 24 laga dengan mencatat 10 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persebaya maupun dari Teco sendiri, rumor ini terus berkembang di kalangan supporter dan media sosial. Jika benar terrealisasi, kehadiran Teco berpotensi menghidupkan kembali semangat Bajul Ijo untuk bersaing di papan atas Liga 1 musim depan. Gilson out, ini 3 bintang kandidat kuat gantinya di Persebaya Surabaya, ada ex-pahlawan Liga 2. Performa buruk Gilson Costa bersama Persebaya Surabaya membuat posisinya terancam digantikan musim depan. Dari 22 laga yang dijalani, gelandang asing itu belum menyumbangkan 1 pun gol maupun assist. Catatan minor tersebut menjadi alasan kuat manajemen Green Force dikabarkan bakal mendepaknya usai Liga 1 musim ini, terlebih, tekanan dari bonek mania terus menguat untuk segera mendepak sang pemain. Persebaya Surabaya pun mulai menyusun rencana transfer, termasuk mendatangkan sosok gelandang baru sebagai pengganti Gilson Costa. Nama pertama yang santer disebut bakal mengisi posisi Costa adalah gelandang Madura United, Jordi Wegman. Pemain kelahiran Den Haag, Belanda, itu kabarnya masuk radar Persebaya Surabaya untuk Liga 1 Indonesia 2025-2026. Wegman disebut-sebut sebagai target utama setelah kontraknya bersama Madura United akan berakhir pada akhir musim ini. Nama kedua yang masuk dalam daftar belanja Persebaya Surabaya adalah Boubakary Diarra dari PSIS Semarang. Gelandang bertahan asal Prancis Mali itu menjadi sosok penting di lini tengah Mahesa Jenar musim ini. Gelandang berusia 30 tahun itu punya keunggulan sebagai pemain box-to-box dengan kemampuan menyerang dan bertahan seimbang. Nama ketiga justru datang dari pemain lokal yang sangat lekat dengan sejarah Persebaya Surabaya. Ia adalah Rahmat Irianto, mantan kapten Persebaya Surabaya yang kini berseragam Persib Bandung. Sementara itu kontrak Rahmat Irianto sudah berakhir bulan Maret lalu dan saat ini mengalami cedera yang cukup lama. Rahmat Irianto merupakan bagian penting dari skuad Persebaya Surabaya yang menjuarai Liga 2 2017 dan kembali ke kasta tertinggi. Ia sempat bertahan 5 musim sebelum hijrah ke Persib Bandung pada 2022 dan meraih 2 trofi Liga 1.